Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang wanita di Jawa Timur yang mengalami kejadian di luar nalar ia hamil tanpa pernah menikah. Dan yang lebih mengejutkan, bayi yang ia lahirkan bukanlah manusia biasa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini hanya mitos atau ada rahasia besar yang belum terungkap? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hidup seorang wanita bernama Alia. Alia tinggal sendirian di rumah peninggalan orang tuanya yang berada di pinggiran desa. Ia dikenal sebagai wanita pendiam, tidak banyak bergaul dengan warga sekitar. Satu-satunya teman setianya adalah seekor anjing hitam besar bernama Raka. Raka telah menemaninya sejak kecil, dan Alia menganggapnya lebih dari sekadar hewan peliharaan. Warga desa sering berbisik-bisik tentang Alia yang terlalu dekat dengan anjingnya. Itu tidak wajar, kata seorang tetua desa, memperingatkan warga lain. Namun Alia tidak peduli. Baginya Raka adalah keluarganya satu-satunya. Hingga suatu hari, sesuatu yang tidak masuk akal mulai terjadi. Alia mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya yang membuatnya ketakutan. Alia mulai sering merasa mual tanpa sebab yang jelas. Ia merasa tubuhnya lemah dan sering mengalami pusing yang tak tertahankan. Mungkin aku hanya kelelahan, pikirnya, mencoba mengabaikan rasa sakit itu. Namun setiap hari tubuhnya semakin terasa berat dan perutnya mulai membesar. Wanita itu mulai panik. Ia tidak pernah menikah, bagaimana mungkin ia bisa mengandung? Alia memutuskan untuk pergi ke bidan desa untuk memastikan kondisinya. Bidan itu terkejut saat meraba perut Alia, seolah-olah merasakan sesuatu yang tidak biasa. "Alia, kamu hamil?" kata bidan itu dengan suara gemetar. Alia terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Itu tidak mungkin," gumamnya, tubuhnya mulai bergetar. Alia berusaha menyangkal hasil pemeriksaan itu. Ia tidak pernah memiliki hubungan dengan siapapun, bagaimana bisa ia mengandung? Bidan itu mencoba menenangkan Alia, tetapi wajahnya menyiratkan ketakutan. "Aku akan merujukmu ke dokter di kota. Ini sesuatu yang tidak biasa," kata bidan itu. Alia pulang dengan hati yang kacau, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan yang tak terjawab. Sesampainya di rumah, Raka menatapnya dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Tatapan anjing itu terasa lebih dalam, seolah-olah ia mengerti apa yang terjadi pada Alia. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ada perasaan gelisah yang mengganggunya. Di luar rumah, terdengar suara lolongan panjang yang menggetarkan malam. Ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Esok paginya, Alia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit di kota. Dokter yang memeriksanya memasang ekspresi bingung setelah melihat hasil USG. "Ini aneh," kata dokter. Matanya terpaku pada layar. Alia mencoba melihat layar itu, tetapi ia tidak bisa memahami gambar yang terlihat. Dokter terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kami perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut." Alia merasa semakin tidak tenang. Sesuatu tentang cara dokter itu berbicara membuatnya takut. Setelah beberapa jam, hasil pemeriksaan lanjutan akhirnya keluar. "Kamu memang hamil, tapi ini bukan kehamilan biasa," kata dokter dengan suara tegang. Alia merasa tubuhnya semakin lemah, napasnya mulai terasa berat. Dunia seakan berputar saat ia mendengar kata-kata berikutnya dari dokter. Dokter mengarahkan Alia ke ruang khusus untuk berbicara lebih lanjut. "Kami melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara medis," ucap dokter dengan hati-hati. Alia menggenggam tangannya erat, menunggu dengan cemas. "Janin ini bentuknya tidak seperti manusia," kata dokter akhirnya. Alia terdiam, dadanya terasa sesak, seolah tidak bisa bernapas. "Apa maksudnya bukan manusia?
Tanyanya dengan suara bergetar. Dokter menghela napas panjang, matanya penuh keraguan sebelum menjawab. Kami perlu melakukan operasi cesar lebih awal. Ini bukan kehamilan biasa, katanya tegas. Alia merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Tidak, ini pasti mimpi, pikirnya, mencoba menolak kenyataan. Setelah kembali ke rumah, Alia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Perutnya semakin membesar dengan cepat, lebih cepat dari kehamilan normal. Malam itu, ia mendengar suara-suara aneh di dalam rumahnya, seperti bisikan samar, seperti seseorang yang memanggil namanya. Alia. Suara itu terdengar lirih, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah Raka, tetapi anjing itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Ada apa ini? Gumamnya dengan napas memburu. Cahaya lampu tiba-tiba berkedip. Bayangan hitam melintas di dinding. Alia menutup matanya erat, berharap ini semua hanya ilusi. Namun, suara itu semakin dekat, dan sesuatu menyentuh bahunya. Alia terbangun dengan tubuh penuh keringat. Ia tidak ingat kapan ia tertidur, tetapi mimpi yang baru saja dialaminya terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, ia melihat sosok bermata merah berdiri di depan rumahnya. Sosok itu berbisik sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Saat ia mencoba mendekati sosok itu, tiba-tiba perutnya terasa sakit luar biasa. Ia melihat tangannya sendiri berlumuran darah, dan di depannya ada bayi kecil, tetapi bukan manusia. Alia terbangun dengan jantung berdegup kencang, mencoba mengatur napasnya. Ia mengusap perutnya yang semakin membesar, dan merasakan sesuatu bergerak di dalamnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada diriku? Pikirnya dengan ketakutan. Di luar, suara lolongan Raka menggema di tengah malam yang sunyi. Pagi itu, Alia merasa tubuhnya semakin lemah. Ia mencoba berjalan ke dapur untuk mengambil air, tetapi kepalanya terasa pusing. Ketika ia menatap cermin, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Matanya tampak lebih gelap, seolah ada bayangan samar di dalamnya. Ia menggelengkan kepala, mencoba menenangkan diri. Aku hanya kelelahan, gumamnya. Namun, semakin hari, semakin banyak perubahan aneh terjadi pada dirinya. Suaranya terdengar lebih berat, lebih dalam dari biasanya. Kulitnya terasa lebih dingin, dan seringkali ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di dalam rumahnya, meskipun tidak ada siapa-siapa. Dan yang paling membuatnya takut, ia mulai mendengar suara dari dalam perutnya. Alia duduk diam di kamarnya, kedua tangannya menggenggam perutnya yang semakin membesar. Ia tidak tahu apakah ini hanya halusinasinya, tetapi ia merasa ada sesuatu yang membisikkan kata-kata aneh dari dalam tubuhnya. Kau, milik kami. Suara itu terdengar samar, membuat darahnya membeku. Alia terlonjak dan berdiri, jantungnya berdetak kencang. Tidak, ini tidak mungkin, katanya sambil menutup telinganya. Namun suara itu tidak berhenti, malah semakin jelas. Kami menunggumu. Suara itu kini terdengar lebih nyata, seperti ada seseorang yang berbicara tepat di sampingnya. Alia berlari keluar kamar dengan napas terengah-engah. Matanya dipenuhi ketakutan. Ia mencari Raka, berharap anjing itu bisa menenangkannya. Namun, saat ia menemukannya, Raka justru menatapnya dengan tatapan tajam yang tidak biasa. Alia mundur perlahan, matanya masih terpaku pada Raka. Anjing itu biasanya tampak jinak dan penuh kasih, tetapi kali ini berbeda. Matanya merah menyala, seolah bukan dirinya yang sebenarnya. Raka tidak menggonggong atau mendekat, ia hanya menatap Alia dalam diam. Hawa di dalam rumah terasa lebih dingin, seakan ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang mengawasi mereka. Alia mencoba mengabaikan perasaannya dan berbicara pelan. Raka, ada apa denganmu? Anjing itu tetap diam, tetapi ekornya perlahan terangkat, bulu di lehernya berdiri. Lalu sesuatu terjadi. Cahaya di dalam rumah berkedip-kedip, dan suara lolongan panjang terdengar dari luar jendela. Alia merasa tubuhnya semakin berat, dan sebelum ia bisa bereaksi, kepalanya mulai berputar, dan semuanya menjadi gelap. Alia terbangun di lantai rumahnya.
tubuhnya terasa lemas. Kepalanya masih pusing, dan ia mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Cahaya di rumah sudah kembali normal, tetapi suasananya masih mencekam. Ia menoleh ke arah Raka yang kini duduk di sudut ruangan, menatapnya tanpa berkedip. "Apa yang terjadi barusan?" bisiknya, merasa ada yang tidak beres. Saat ia mencoba berdiri, perutnya terasa berdenyut sakit seolah ada sesuatu yang bergerak lebih liar di dalamnya. Alia mengusap perutnya dengan tangan gemetar, berharap ini semua hanya imajinasinya. Tapi tiba-tiba, sesuatu dari dalam perutnya menekan keras ke arah luar, membentuk tonjolan yang jelas. Alia menjerit dan terjatuh lagi, matanya membelalak penuh ketakutan. "Tolong, ya Allah, ada apa dengan tubuhku?" Keesokan harinya, Alia tetap merasa tidak sehat. Tetapi ia memaksakan diri keluar rumah. Ia merasa harus mencari bantuan, setidaknya berbicara dengan seseorang tentang semua ini. Saat ia berjalan menuju warung di ujung desa, beberapa warga mulai memperhatikannya dengan tatapan aneh. "Kau lihat perut Alia, itu membesar terlalu cepat," bisik seorang ibu kepada temannya. "Aku dengar dia belum menikah, lalu bagaimana bisa?" Saut yang lain menatapnya dengan curiga. Alia merasakan tatapan mereka, membuatnya semakin cemas. Ia menundukkan kepala dan mempercepat langkahnya, berusaha menghindari pembicaraan mereka. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin banyak yang berbisik tentangnya. "Ini tidak wajar. Ini bukan kehamilan biasa." Suara-suara itu terus terdengar. Alia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang melibatkan lebih dari sekadar dirinya sendiri. Malam harinya, Alia duduk di kamarnya. Pikirannya terus dipenuhi kecemasan. Ia mencoba mengingat kembali apakah ada sesuatu di masa lalunya yang bisa menjelaskan semua ini. Lalu, ingatannya terbang ke masa kecilnya, saat ibunya masih hidup. Ibunya pernah berpesan, "Alia, kalau suatu hari kau mulai mengalami mimpi-mimpi aneh, jangan abaikan. Itu bukan sekadar bunga tidur." Saat itu, ia tidak mengerti maksud ibunya, tetapi sekarang semuanya terasa lebih jelas. Mungkinkah ibunya tahu sesuatu tentang kejadian ini? Alia merasa semakin terhimpit oleh misteri yang mengelilinginya. Ia ingin mencari jawaban, tetapi kepada siapa? Ia tidak punya banyak waktu. Sesuatu di dalam tubuhnya semakin kuat, dan ia tahu, malam ini ia tidak akan bisa tidur dengan tenang. Tepat tengah malam, Alia terbangun oleh suara aneh dari luar rumah. Suara itu seperti suara napas berat, menggeram dalam kegelapan. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba mendengarkan dengan saksama. Ada sesuatu yang berjalan di luar rumahnya. Langkahnya berat dan lambat. Tiba-tiba, suara itu berhenti tepat di depan jendelanya. Alia menahan napas. Matanya membelalak menatap jendela yang tertutup tirai. Tirai itu perlahan bergetar, seolah ada sesuatu di baliknya. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Kemudian, terdengar suara berbisik dari balik jendela. "Alia, waktunya sudah dekat." Alia menutup mulutnya erat, menahan jeritan yang hampir keluar. Ia tahu bahwa suara itu bukan suara manusia. Perlahan, ia bergerak mundur, berharap makhluk di luar jendelanya akan pergi. Namun, sesuatu mulai menekan kaca jendela dari luar. Cakar hitam panjang menggores kaca, membuat suara mengerikan yang menusuk telinga. Alia menoleh ke arah Raka, berharap anjing itu akan menggonggong atau bereaksi. Tapi Raka hanya diam, masih menatapnya dengan mata merah menyala. "Raka, tolong aku," bisik Alia dengan suara bergetar. Namun, saat itu juga, lampu rumah tiba-tiba padam, dan semuanya tenggelam dalam kegelapan. Lalu terdengar suara pintu depan terbuka perlahan. Alia memejamkan matanya, berdoa agar ini semua hanya mimpi buruk. Tapi suara langkah kaki mulai terdengar di dalam rumah. Ia menahan napas, tubuhnya membeku dalam ketakutan. Langkah kaki itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan kamarnya. "Siapa? Siapa di sana?" Alia akhirnya memberanikan diri bertanya. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyesakkan. Namun, ia merasakan sesuatu berdiri di balik pintunya.
Perlahan, pintu kamarnya mulai bergerak, terbuka sedikit demi sedikit. Ruangan menjadi lebih dingin. Napasnya berembun di udara. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian lagi di rumah ini. Alia mundur ke sudut kamar. Tubuhnya semakin gemetar. Tiba-tiba, perutnya berdenyut sakit, lebih kuat dari sebelumnya. Ia melihat ke bawah, dan matanya membelalak ketakutan. Di kulit perutnya yang membesar, muncul sebuah pola aneh berwarna kehitaman. Pola itu berbentuk seperti lingkaran dengan simbol yang tidak dikenalnya. "Apa ini?" bisiknya. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuhnya. Begitu ia menyentuh pola itu, tiba-tiba rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Alia menjerit keras. Tubuhnya melengkung kesakitan. Dari luar, terdengar suara lolongan panjang yang menggema di seluruh desa. Dan pada saat yang sama, pintu kamarnya terbuka lebar, mengungkapkan sosok tinggi yang berdiri dalam bayangan. Alia menahan napas saat pintu kamarnya terbuka perlahan. Sosok tinggi itu berdiri diam. Bayangannya membaur dengan kegelapan. Meski samar, ia bisa melihat matanya. Dua cahaya merah menyala dalam gelap. Kakinya terasa lemas. Tubuhnya gemetar. Ingin lari tapi tidak bisa bergerak. "Alia!" Suara berat itu menggema. Bukan suara manusia biasa. Jantungnya berdegup semakin kencang. Bulu kuduknya berdiri. Sosok itu melangkah maju, memperlihatkan bentuknya sedikit demi sedikit. Kulitnya hitam keabu-abuan. Tubuhnya tegap dengan tangan panjang yang berujung cakar. Udara di kamar semakin dingin. Napas Alia terasa berat. "Siapa? Atau apa kau?" tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu berhenti beberapa langkah darinya, lalu berbicara pelan. "Kau adalah milik kami. Sejak lahir, kau sudah dipilih." Alia menggeleng cepat, menolak kata-kata makhluk itu. "Tidak, aku manusia biasa. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Makhluk itu mendekat lagi, membuat Alia semakin terpojok ke sudut kamar. "Perutmu, tanda itu bukti bahwa darahmu bukan hanya darah manusia." Alia menatap perutnya. Pola hitam itu kini bersinar samar, seperti hidup. "Apa maksudmu?" "Aku tidak pernah meminta ini," teriaknya, suara penuh ketakutan. "Kau akan segera memahami semuanya, Alia." Suara itu terdengar dalam dan menggema. Sebelum ia bisa bereaksi, ruangan tiba-tiba dipenuhi angin kencang. Suara lolongan panjang terdengar dari luar, lebih banyak. Seperti ada puluhan makhluk yang menunggu di luar rumahnya. Dalam sekejap, Raka melompat ke depan Alia, berdiri di antara mereka. Anjing itu menggeram keras, tetapi kali ini suaranya lebih dalam, lebih mengerikan. Alia terkejut. Tidak pernah mendengar Raka bersuara seperti itu sebelumnya. "Kau tidak bisa membawanya sebelum waktunya." Suara berat keluar dari mulut Raka. Alia membelalak. "Anjingnya, bicara." Sosok itu menyipitkan matanya, menatap Raka dengan tatapan tajam. "Kau melindunginya selama ini? Kau seharusnya mempersiapkannya, bukan menahannya." Raka tidak mundur. Tubuhnya menegang, siap menyerang jika perlu. "Dia belum siap. Jika kau mengambilnya sekarang, semuanya akan hancur." Alia merasa semakin bingung. Apa arti semua ini? Siapa Raka sebenarnya? Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, makhluk itu mengangkat tangannya, dan angin dingin menyerang tubuhnya. Seketika, Alia tidak lagi berada di kamarnya. Ia melihat dirinya berdiri di tempat yang asing, sebuah hutan gelap dengan bulan merah di langit. "Di mana aku?" bisiknya. Suara terdengar jauh. Dari balik pepohonan, ia melihat sekelompok makhluk tinggi berkulit abu-abu seperti yang datang ke rumahnya tadi. Mereka berdiri mengelilingi seseorang, seorang wanita dengan perut besar, mirip dirinya sendiri. Wanita itu menangis. Tangannya menggenggam erat perutnya. "Jangan ambil anakku. Tolong." Suara wanita itu bergetar. Alia tersentak. Wanita itu adalah ibunya. Salah satu makhluk mendekat, berbicara dengan suara rendah. "Perjanjian telah dibuat. Anak ini adalah bagian dari kami." Ibunya menangis lebih kencang, berusaha melindungi perutnya yang besar. "Tidak,
Dia bukan milik kalian. Alia merasakan tubuhnya bergetar saat melihat kejadian itu. Tidak, ini tidak mungkin. Apa yang terjadi pada ibuku? Bisiknya. Suara lain terdengar. Seorang pria tua berjubah hitam muncul dari kegelapan. Dia akan tumbuh menjadi penghubung dua dunia, manusia dan mereka. Alia menatap pria itu dengan ngeri. Ia mengenal wajahnya. Itu adalah tetua desa yang sering memperingatkan warga tentang mitos kuno. Alia, kau adalah penerus garis keturunan yang hilang. Suara pria itu terdengar jelas di telinganya. Apa maksudmu? Alia berusaha memahami semua ini, tetapi kepalanya terasa berat. Darahmu setengah manusia, setengah dari dunia mereka. Itulah sebabnya kau mengandung sesuatu yang berbeda. Dunia mulai berputar, suara-suara menjadi samar, dan segalanya menjadi gelap. Alia tersentak bangun, masih berada di dalam rumahnya. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Apa yang aku lihat barusan? Pikirnya, berusaha mengatur napas. Ia menatap Raka. Anjing itu masih berdiri waspada di depannya. Sosok hitam tadi masih ada, tetapi kini hanya berdiri diam, tidak menyerang. Sekarang kau mengerti, Alia. Suara sosok itu terdengar lebih dalam. Kau bukan manusia biasa. Darahmu sudah ditakdirkan sejak lahir. Alia ingin menyangkal semuanya, tetapi bagian dalam dirinya merasa, ini semua masuk akal. Setiap mimpi buruk, setiap suara yang ia dengar sejak kecil, semuanya mengarah ke titik ini. Ia tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Sosok itu melangkah mendekat. Kali ini lebih perlahan. Kau memiliki dua pilihan, Alia. Katanya dengan suara tenang. Kau bisa menolak takdirmu dan hidup dalam ketakutan selamanya. Atau kau bisa menerima siapa dirimu sebenarnya dan menjadi bagian dari dunia ini. Alia menelan ludah. Hatinya berdebar kencang. Aku tidak ingin menjadi bagian dari kalian. Katanya dengan suara lemah. Sosok itu tersenyum samar, seolah sudah menduga jawabannya. Pilihan itu bukan lagi milikmu, Alia. Tiba-tiba, perutnya kembali berdenyut keras. Kali ini lebih sakit dari sebelumnya. Aarg, jeritnya. Tubuhnya melengkung kesakitan. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Alia jatuh berlutut di lantai. Tubuhnya berkeringat deras. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar. Raka berdiri di sampingnya. Tatapannya tajam namun penuh perhatian. Sosok hitam itu tetap diam, menunggu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ini bukan kelahiran biasa, pikir Alia, merasakan sesuatu yang dingin menjalar di tubuhnya. Malam semakin larut, tetapi di luar, suara lolongan semakin banyak. Seluruh desa terasa sunyi, seperti menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Alia, ini waktunya. Suara itu terdengar lebih dalam. Alia menjerit untuk terakhir kalinya. Dan saat itu juga, semua cahaya di rumahnya padam. Rumah Alia kini tenggelam dalam kegelapan total. Nafasnya tersengal-sengal. Tubuhnya gemetar karena rasa sakit yang luar biasa. Raka, tolong. Bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Anjing itu tetap diam, menatapnya dengan mata tajam yang sulit dimengerti. Sosok hitam masih berdiri di sudut ruangan, seakan menunggu sesuatu. Di luar rumah, suara lolongan serentak terdengar, membelah malam yang mencekam. Jendela bergetar, pintu-pintu kayu berderak seperti ada kekuatan tak kasat mata yang bergerak di sekitar rumahnya. Alia merasakan sesuatu di dalam perutnya bergerak lebih liar, lebih kuat dari sebelumnya. Matanya membelalak. Tangan gemetar meraba perutnya yang terasa lebih keras dari sebelumnya. Ya Allah, ada apa dengan tubuhku? Di luar rumah, desa yang sebelumnya sunyi mendadak terasa lebih dingin. Beberapa warga yang masih terjaga merasakan hawa aneh yang menyelimuti desa. Langit yang seharusnya gelap kini tampak berbeda. Bulan tampak lebih besar dan berwarna merah pekat. Di langit, terlihat sosok bayangan bergerak cepat di antara awan tebal. Seorang tetua desa yang masih duduk di beranda rumahnya merasakan firasat buruk. Sudah dimulai.
Gumamnya, matanya menatap lurus ke arah rumah Alia. Warga lain mulai keluar rumah, bingung dengan suara lolongan yang semakin keras. Mereka melihat makhluk-makhluk hitam berlarian di antara pepohonan. Astagfirullah, apa itu? Seorang lelaki tua hampir terjatuh saat melihat sosok besar berdiri di kejauhan. Desa kini tidak lagi terasa seperti desa. Sesuatu sedang terjadi di tempat itu. Alia menahan jeritan. Tubuhnya terasa seperti dirobek dari dalam. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Matanya memerah karena menahan rasa sakit. Raka, yang selama ini hanya diam, kini mulai bergerak. Tubuh anjing itu bergetar. Bulu-bulunya berdiri tegak. Matanya berubah lebih terang. Merah menyala, penuh cahaya aneh. Perlahan, tubuhnya mulai bertumbuh lebih besar, lebih kuat, lebih menyeramkan. Raka, apa yang terjadi padamu? Suara Alia terdengar lemah. Raka menoleh padanya. Tetapi kini bukan seperti anjing biasa lagi. Ia kini memiliki bentuk lebih menyerupai serigala hitam besar, dengan aura gelap yang mengelilinginya. Sosok hitam di sudut ruangan hanya tersenyum samar. Akhirnya, kau menunjukkan wujud aslimu. Raka melangkah mendekat. Tubuhnya kini hampir 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Ia menundukkan kepala di depan Alia, seolah sedang memberi hormat. Alia, sudah waktunya. Suara berat keluar dari mulut makhluk itu. Alia menatapnya dengan mata membelalak. Dia masih belum bisa percaya Raka bisa bicara. Apa maksudmu? Suaranya bergetar, tubuhnya melemah. Sosok hitam itu kini melangkah mendekat. Wajahnya lebih jelas terlihat di bawah sinar bulan merah. Ini sudah ditakdirkan sejak lama. Kau tidak bisa menolak panggilan ini. Alia menggeleng. Air matanya jatuh. Aku tidak ingin ini. Aku hanya ingin hidup normal. Tidak ada jalan kembali, jawab sosok itu. Darah yang mengalir dalam tubuhmu bukan darah manusia biasa. Kau adalah penerus garis keturunan yang kami tunggu selama ini. Tubuh Alia bergetar. Rasa sakit di perutnya mencapai puncaknya. Aarg! Jeritannya menggema ke seluruh rumah. Sosok hitam itu tetap diam, tetapi sekarang matanya memancarkan cahaya merah redup. Raka berdiri di samping Alia, mengawasi dengan penuh perhatian. Di luar, langit semakin memerah, seakan alam semesta ikut merasakan kelahiran yang akan terjadi. Sesuatu mulai keluar dari tubuh Alia, tetapi bukan seperti bayi manusia. Sosok itu kecil, tetapi tubuhnya tertutup bulu hitam halus dengan mata berwarna emas terang. Sejenak, semua suara di sekitar mendadak hening. Bahkan lolongan yang sebelumnya menggema kini terhenti. Seakan dunia sedang menahan napas. Dia sudah lahir. Bisik sosok hitam itu dengan penuh kemenangan. Alia menatap makhluk kecil itu dengan tubuh gemetar. Ya Allah, apa yang telah aku lahirkan? Suaranya lirih, penuh ketakutan. Makhluk kecil itu perlahan membuka matanya. Sepasang mata emas yang bersinar tajam. Ia tidak menangis seperti bayi manusia biasa, tetapi hanya menatap langsung ke mata Alia. Tiba-tiba, suasana di sekitar berubah. Rumah yang tadinya terasa gelap kini terasa lebih luas, lebih dingin. Sebuah suara muncul dari dalam kepala Alia, bukan suara manusia, melainkan suara dari makhluk kecil itu. Ibu. Suara itu bergema dalam pikirannya, membuatnya tersentak. Sosok hitam itu tersenyum lebar, seolah sudah menunggu momen ini. Akhirnya, penghubung antara dunia kita telah lahir. Di luar, langit merah kini berpendar dengan sinar aneh. Di tengah desa, muncul sebuah portal hitam berputar, mengeluarkan suara mendesing. Warga desa yang melihatnya langsung berlari ketakutan, membaca doa-doa dengan suara gemetar. Apa yang sedang terjadi? Teriak seorang warga yang masih bertahan di tempat. Dari portal itu, muncul siluet-siluet makhluk tinggi bertubuh gelap. Makhluk-makhluk itu tidak langsung menyerang, tetapi mereka menatap lurus ke arah rumah Alia. Mereka sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Di dalam rumah, sosok hitam itu memandangi makhluk kecil dalam pelukan Alia. Waktunya. Dia harus kembali ke tempat asalnya. Alia menggeleng. Air matanya mengalir deras. Tidak.
Aku tidak akan menyerahkan anakku kepada kalian. Sosok hitam itu hanya tertawa kecil. Ini bukan soal pilihan, Alia. Ini takdir. Raka berdiri di sampingnya. Matanya penuh kebimbangan. Alia, jika kau pergi, kau tidak bisa kembali. Alia menggenggam makhluk kecil dalam pelukannya lebih erat. Aku akan melindunginya, apapun yang terjadi. Sosok hitam itu tersenyum puas. Kalau begitu, kau harus melangkah melewati gerbang. Di luar, portal hitam semakin membesar, memancarkan cahaya gelap yang berdenyut seperti jantung raksasa. Langkah Alia terasa berat, tetapi ia tahu, ini adalah keputusan yang akan mengubah segalanya. Alia berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap portal hitam yang berputar di tengah desa. Angin berhembus kencang, membawa suara bisikan-bisikan aneh dari dalam gerbang itu. Cahaya bulan merah masih menggantung di langit, menerangi makhluk-makhluk tinggi yang berdiri berjajar di sekitar portal. Mereka menunggu Alia melangkah masuk, menunggu penghubung dunia mereka kembali. Raka berdiri di sampingnya, tubuhnya masih dalam wujud serigala hitam besar. Alia, kau yakin? Suara Raka terdengar berat, seolah menahan sesuatu. Alia menatap makhluk kecil dalam pelukannya. Matanya berkilat dengan warna emas yang dalam. Aku tidak tahu apa yang menunggu di sana, tapi aku tidak akan membiarkan mereka mengambil anakku begitu saja. Sosok hitam itu tersenyum di balik kegelapan, puas dengan keputusan Alia. Maka, melangkahlah. Takdir telah menunggumu sejak lama. Alia menarik napas dalam, lalu melangkah maju perlahan. Saat kakinya menyentuh tanah dekat portal, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Warga desa yang masih mengintip dari balik rumah mereka hanya bisa menatap dengan ketakutan. Ya Allah, dia benar-benar pergi. Bisik seorang ibu tua yang sejak tadi berdoa. Tepat saat Alia hampir mencapai portal, Raka tiba-tiba berbicara. Jika kau masuk, kau tidak akan bisa kembali seperti semula. Alia berhenti sejenak, menoleh ke arah Raka. Aku tahu, jawabnya pelan. Tapi aku tidak bisa berpura-pura ini tidak terjadi. Portal mulai bergetar, sinarnya semakin terang. Makhluk-makhluk tinggi itu mulai bergerak, memberi jalan untuknya. Dengan satu langkah terakhir, Alia memasuki gerbang dunia yang tidak pernah bisa kembali ia tinggalkan. Begitu Alia melangkah ke dalam portal, tubuhnya terasa melayang. Udara di sekelilingnya berubah, dingin, pekat, dan berbisik seperti ribuan suara tanpa wujud. Sekilas, ia melihat bayangan-bayangan bergerak di sekelilingnya, melayang seperti arwah tanpa tubuh. Selamat datang, di dunia asalmu. Suara sosok hitam terdengar di belakangnya. Cahaya hitam berputar di sekelilingnya. Sebelum akhirnya, ia mendarat di tanah yang asing. Saat matanya menyesuaikan diri, ia melihat langit yang bukan langit biasa. Warnanya ungu gelap, dihiasi bintang-bintang yang berkilau merah seperti darah. Di kejauhan, terdapat istana tinggi berbentuk seperti taring raksasa yang menjulang ke langit. Tanah di bawahnya berwarna abu-abu, dipenuhi batu-batu tajam dan pohon-pohon hitam tanpa daun. Ya Allah, tempat apa ini? Bisiknya. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tetapi karena takut. Sekelilingnya, makhluk-makhluk tinggi berkulit abu-abu mulai muncul dari bayangan. Mata mereka bersinar merah. Tubuh mereka tegap dengan tangan panjang yang berujung cakar. Mereka sudah menunggumu sejak lama. Sosok hitam itu berkata, kini berdiri di samping Alia. Makhluk-makhluk itu tidak mendekat, tetapi mereka menundukkan kepala seperti memberi hormat. Alia merasakan tekanan di dadanya. Ini bukan penghormatan biasa. Mereka mengakui keberadaanku, pikirnya dengan kebingungan. Raka, masih dalam bentuk serigala hitam besar, berdiri di sampingnya dengan waspada. Mereka tidak akan menyakitimu. Bukan kau yang mereka takuti. Suara Raka terdengar dalam. Alia menatap Raka, lalu melihat makhluk kecil dalam pelukannya. Makhluk itu yang mereka tunduki. Sosok hitam itu tersenyum puas. Matanya bersinar tajam. Anakmu, dia adalah kunci bagi dunia ini. Alia menatap makhluk kecil di tangannya. Matanya bersinar emas.
Auranya terasa berbeda. Kenapa mereka tunduk padanya? Suaranya bergetar. Sosok hitam itu mendekat. Tatapannya tajam. Karena dia adalah pewaris penguasa dunia ini. Jantung Alia berdegup kencang. Tidak, aku tidak percaya ini. Percaya atau tidak, darahnya lebih kuat dari siapapun di sini, jawab sosok itu. Dan kau adalah pembawa takdir ini. Alia menggenggam anaknya lebih erat. Pikirannya kacau. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambilmu, bisiknya. Dari kejauhan, suara dentuman keras terdengar. Tanah di bawah mereka bergetar. Udara terasa lebih berat. Makhluk-makhluk tinggi itu mundur perlahan, memberi jalan bagi sesuatu yang lebih besar. Di atas tangga istana, sosok raksasa muncul. Tubuhnya besar, berbalut jubah hitam panjang, dan matanya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Wajahnya tajam, penuh wibawa, tetapi terasa dingin dan tanpa emosi. Kau akhirnya kembali. Suaranya menggelegar seperti badai. Alia menelan ludah. Tubuhnya seketika melemah di bawah tatapan sosok itu. Siapa dia? Bisiknya pada Raka. Dia adalah Raja Wiradipa. Jawab Raka dengan suara berat. Dan dia adalah ayahmu. Alia membeku di tempat. Pikirannya terasa kosong. Tidak, itu tidak mungkin. Bisiknya dengan suara lirih. Raja Wiradipa menatapnya. Matanya memancarkan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Darahmu berasal dari garis keturunan tertinggi di dunia ini, katanya. Alia menggeleng keras, menolak kenyataan ini. Aku manusia. Aku lahir dan besar di desa. Raja Wiradipa mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, ingatan lama muncul di benaknya. Ia melihat ibunya, menangis sambil memeluk seorang bayi di tengah hujan. Maafkan aku, anakku. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengambilmu. Ibunya melarikan diri dari dunia ini, membawa Alia ke dunia manusia. Kau tidak pernah benar-benar menjadi manusia biasa. Raja Wiradipa berkata dengan nada dingin. Kau hanya kembali ke tempat asalmu. Alia jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. Ibuku, selama ini dia berusaha melindungiku dari kalian. Raja Wiradipa tidak menunjukkan emosi, tetapi matanya menatap langsung ke dalam jiwanya. Dia melawan takdir, tapi takdir selalu menemukan jalannya. Alia mengepalkan tangannya. Tubuhnya bergetar oleh emosi yang bercampur aduk. Aku tidak ingin menjadi bagian dari ini, katanya pelan, tetapi penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan anakku mengalami hal yang sama. Raja Wiradipa tetap diam, tetapi makhluk-makhluk di sekeliling mereka mulai bergerak, merapat. Raka menggeram pelan, bersiap melindungi Alia. Lalu apa yang akan kau lakukan, Alia? Suara Raja Wiradipa terdengar dalam. Melawan dunia yang sudah menunggumu sejak lama. Alia tahu, ia tidak bisa menang melawan mereka. Tetapi ia juga tidak bisa menyerahkan anaknya begitu saja. Jika aku menolak, apa yang akan kalian lakukan? Tanyanya dengan suara penuh tantangan. Raja Wiradipa tetap diam sejenak, lalu berkata, kau akan dihapus dari kedua dunia. Kau dan anakmu akan lenyap tanpa jejak. Alia terkejut, matanya membesar. Jadi itu pilihan yang kalian berikan? Menjadi milik kalian atau menghilang selamanya? Sosok hitam yang selama ini membimbingnya tertawa kecil. Itu bukan hukuman, itu hanya keseimbangan. Raka menoleh ke Alia, suaranya lebih rendah. Kau tidak bisa menang, Alia. Tapi aku bisa mencoba, jawabnya. Matanya dipenuhi tekad. Aku tidak akan membiarkan dunia ini menentukan nasibku. Langit di atas mereka bergetar. Angin bertiup kencang. Alia menggenggam anaknya lebih erat, lalu berdiri tegak. Jika ini akhirku, maka aku akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Raja Wiradipa menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kau memang anak ibumu, katanya dengan nada dingin. Tapi apakah kau memiliki kekuatan untuk melawan takdir? Alia menatap lurus ke matanya, tanpa gentar. Aku akan mencari jalanku sendiri.
Udara di sekitar mereka berubah, dan pertarungan untuk kebebasan Alia pun dimulai. Langit di atas mereka semakin gelap. Petir menyambar di kejauhan. Raja Wiradipa berdiri tegap. Tatapannya dingin dan penuh kekuatan. Makhluk-makhluk tinggi yang sebelumnya diam kini bergerak, mendekati Alia perlahan. Raka berdiri di sisi Alia, tubuhnya menegang, siap melindunginya dengan nyawa. "Kau ingin melawan?" Suara Raja Wiradipa menggema, terdengar seperti badai. Alia menatapnya tanpa gentar, menggenggam anaknya erat dalam pelukannya. "Aku tidak akan menyerah begitu saja," katanya dengan suara penuh tekad. Sosok hitam yang sejak tadi mengawasinya tersenyum tipis. "Menarik. Tapi apakah kau benar-benar bisa melawan darah yang mengalir dalam tubuhmu?" Alia tidak menjawab, tetapi dalam hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tubuh Alia tiba-tiba terasa lebih ringan, lebih hangat, seperti ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Ia menatap telapak tangannya, dan melihat cahaya emas redup mulai bersinar dari kulitnya. Raja Wiradipa mengangkat alisnya. Ekspresi dinginnya sedikit berubah. "Akhirnya, kekuatanmu mulai bangkit," katanya dengan nada rendah. Alia terkejut, tetapi ia tidak punya waktu untuk berpikir lebih lama. Makhluk-makhluk tinggi itu mulai menyerang. Mereka melesat ke arahnya dengan kecepatan tak terbayangkan. Raka langsung melompat ke depan, menerjang salah satu dari mereka dengan cakarnya yang tajam. Dalam sekejap, pertempuran terjadi. Suara dentuman, lolongan, dan raungan memenuhi udara. Alia merasakan energinya semakin kuat. Tubuhnya terasa lebih ringan. "Aku bisa merasakannya," bisiknya. Matanya mulai bersinar keemasan. Raja Wiradipa hanya berdiri di atas tangga istana, mengamati pertempuran dengan tenang. "Kau mulai memahami, bukan?" katanya. Suaranya terdengar lebih dalam. Alia menatapnya dengan mata penuh amarah. "Aku bukan milik kalian, dan aku tidak akan membiarkan anakku menjadi bagian dari ini." Raja Wiradipa tersenyum samar. "Tapi kau juga bukan manusia. Kau adalah penghubung antara dua dunia, sama seperti anakmu." Alia menggeleng, menolak kebenaran yang diucapkan pria itu. "Aku punya kehendak sendiri. Aku akan memilih jalanku sendiri." Raja Wiradipa menurunkan tangannya perlahan. "Kalau begitu, buktikanlah," katanya, sebelum melesat ke arah Alia dengan kecepatan yang mengerikan. Waktu terasa melambat saat Raja Wiradipa menerjang langsung ke arah Alia. Udara di sekitarnya bergetar. Kekuatan yang dipancarkannya begitu besar. Alia mengangkat tangannya, dan secara refleks, cahaya emas meledak dari tubuhnya. Dentuman keras terjadi, menghempaskan keduanya ke arah yang berlawanan. Makhluk-makhluk tinggi yang ada di sekitar mereka terdorong oleh gelombang energi itu. Raka menatap Alia dengan mata terbelalak, kagum sekaligus cemas. Dia benar-benar bisa melawannya, gumamnya. Raja Wiradipa bangkit perlahan. Matanya menatap Alia dengan lebih serius. "Menarik, kau benar-benar pewaris yang layak," katanya dengan nada puas. Alia mengepalkan tangannya. Ini belum berakhir. Raja Wiradipa menatap Alia, lalu melirik anak dalam gendongannya. "Kau sudah cukup membuktikan kekuatanmu, tapi pilihan tetap ada di tanganmu," katanya. Alia terdiam, hatinya berdebar keras. "Apa maksudmu?" tanyanya. "Kau bisa tetap di sini, menguasai dunia ini, menjadi apa yang seharusnya menjadi takdirmu. Atau kau bisa kembali ke dunia manusia, tapi dengan konsekuensi besar." Alia menatap anaknya, lalu menoleh ke arah Raka. "Apa yang akan terjadi jika aku kembali?" Raja Wiradipa tersenyum kecil. "Kau akan kehilangan ingatan tentang semua ini. Kau akan kembali menjadi manusia biasa. Dan anakmu akan tetap menjadi bagian dari dunia ini." Alia terdiam, pikirannya berkecamuk. Jika ia tetap di sini, ia akan kehilangan segalanya. Jika ia kembali, anaknya akan diambil darinya selamanya. "Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi," pikirnya. Ia menggenggam anaknya lebih erat, lalu mengangkat kepalanya menatap Raja Wiradipa.
Aku memilih untuk tetap bersama anakku, tidak peduli di dunia manapun itu. Raja Wiradipa tersenyum, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, seperti kebanggaan. Maka, kau telah memilih takdirmu sendiri, katanya pelan. Cahaya mulai mengelilingi Alia dan anaknya, perlahan mengangkat tubuh mereka ke udara. Raka mengangkat kepalanya dan melolong panjang, menandakan akhir dari perjalanan ini. Saat Alia membuka matanya, ia mendapati dirinya kembali berada di rumahnya di desa. Cahaya pagi menembus jendela, angin berhembus pelan. Tidak ada suara lolongan, tidak ada makhluk-makhluk tinggi, hanya keheningan yang damai. Ia menoleh ke samping, melihat anaknya yang kini tidur nyenyak dalam pelukannya. Aku, kembali, gumamnya, masih tidak percaya. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, tetapi kepalanya terasa kosong. Semua yang ia alami, seakan hanya sebuah mimpi yang samar. Tapi entah kenapa, dalam hatinya, ia tahu, itu bukan hanya sekadar mimpi. Ia menatap anaknya dengan lembut, lalu berbisik, "Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan selalu melindungimu." Di luar, angin berhembus lembut, seolah membawa bisikan dari dunia yang telah ia tinggalkan.